sekolah dasar. Di dalam prosesnya anak masuk ke sekolah dasar tentunya sudah membawa pengalaman-pengalaman penggunaan bahasa. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa yang dikuasai oleh anak ketika anak tersebut masuk di sekolah dasar. Di dalam prosesnya anak masuk ke sekolah dasar tentunya sudah membawa pengalaman-pengalaman penggunaan bahasa. Namun ketika masuk ke sekolah dasar ada perubahan dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Tentunya anak sudah ada di dalam memorinya penggunaan bahasa lisan itu yang digunakan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya di masa taman kanak-kanak, dengan keluarganya. Kemudian di sekolah dasar sudah mulai dikenalkan dengan bahasa tulis. Itu juga di dalam bahasa tulis belum tentu anak serta-merta dapat mengembangkan kemampuan dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Dasarnya untuk bisa ke bahasa tulis adalah kemampuan di lisannya, kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan di dalam mengenal hal-hal yang ada di sekitarnya. Dasarnya di situ. Jika anak belum bisa mengungkapkan sesuatu dengan lancar, dimungkinkan dari bahasa lisan itu yang utama, kemudian ke bahasa tulis akan terjadi sedikit kesulitan menulis. Faktor-faktor ini dari yang saya ungkapkan bahwa ada perubahan dari bahasa lisan ke bahasa tulis di sekolah dasar. Jika bahasa tulis ini mengalami permasalahan, salah satunya dari kendala di bahasa lisan. Anak tersebut belum mengenal mengenai lingkungannya, misalkan benda-benda yang akan dituliskan, kegiatannya seperti apa ini. Jadi ketika pengenalan di bahasa lisan ini akan mempengaruhi nantinya di bahasa tulis. Saya menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar tahun 2013 sebagai sumber referensi pada pembelajaran kali ini. Ini sangat penting untuk mengenal karakteristik bahasa anak yang masuk di sekolah dasar. Di sini dijelaskan, saat mulai masuk sekolah dasar, anak-anak dihadapkan pada tugas utama mempelajari bahasa tulis. Ini ada praktek-praktek yang memang ketika masuk sekolah dasar pengenalan bahasa tulis itu menyeluruh di berbagai mata pelajaran. Apalagi ketika ke sekolah dasar di situ sudah tematik, memuat beberapa mata pelajaran, anak akan dikenalkan dan tugas-tugasnya kebanyakan nanti ke tulis. Nah ini loh. Di samping tetap ada keempat aspek keterampilan berbahasa itu. Hal ini hampir tidak mungkin kalau mereka belum menguasai bahasa lisan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa bahasa lisan ini merupakan bahasa yang sangat penting. Anak dikenalkan ketika dia menyimak hal-hal yang ada di sekitarnya, kemudian anak itu berpendapat, anak itu mengungkapkan gagasan. Nah, ini sangat penting karena dasarnya di situ. Cara melatihnya pun harus terus-menerus. Kita mengenalkan sesuatu yang ada di sekitar kita, kemudian kita menjelaskan. Ini anak kelas 1. Kelas 1 SD, prosesnya adalah dia pengenalan terus-menerus terhadap hal-hal yang baru. Kemudian diajaklah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Dia sudah sedang atau berlatih mengenai keterampilan membaca. Kemudian ke keterampilan menulis. Keempat aspek keterampilan ini secara kontinu terus-menerus diajarkan. Di sini dijelaskan perkembangan bahasa anak pada periode usia sekolah dasar ini meningkat dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Jadi yang dituju adalah adanya peningkatan dari bahasa lisan ke bahasa tulis
yang tentunya ini dididik oleh guru secara terus-menerus, berproses, berlatih menulis yang sesuai dengan penulisan yang benar, tidak keluar dari kotak. Nah, ini cara-cara seperti ini membutuhkan waktu. Nah, ada prosesnya, tidak serta-merta anak langsung baik menulisnya, indah menulisnya, benar menulisnya. Ini proses yang terus-menerus diajarkan. Kemampuan mereka menggunakan bahasa akan berkembang. Iya, di sini karena bahasanya itu dari bahasa lisan dan bahasa tulis, diharapkan kemampuan dari keempat keterampilan bahasa itu, berbahasa itu, anak semakin baik. Ini. Pada usia remaja, di sini dijelaskan terjadi perkembangan bahasa yang penting. Tahap ini merupakan umur yang sensitif untuk belajar bahasa. Remaja yang menggunakan gaya yang khas dalam berbahasa sebagai bagian dari terbentuknya identitas diri. Ini Gleason dalam Kundaru dan Slamet tahun 2013 mengungkapkan seperti itu. Jadi memang ketika perubahan bahasa ini terjadi dari tadi kita melihat di taman kanak-kanak, anak mulai belajar mengenal, anak sudah berani mengungkapkan ide gagasannya, ada masa bertengkar juga. Ini ke sekolah dasar anak sudah mulai mengembangkan lagi kemampuan berbahasanya dari bahasa lisan ke bahasa tulis, dan keempat keterampilan berbahasa itu sudah mulai dipergunakan terus-menerus. Ketika remaja, ini akan terlihat bagaimana anak itu berproses sejak awal menggunakan bahasa sampai remaja. Di remaja ini terbentuklah karakteristik bahasa dari anak itu sendiri. Nah, ini karena nantinya akan terjadi perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, satu siswa dengan satu siswa yang lain, karena penggunaan bahasa yang dilatih terus-menerus itu akan terbentuk di saat remaja. Ini tahap-tahap yang sangat penting, sensitif di dalam belajar. Sensitif ini, kepekaan ini akan mempengaruhi seseorang ketika mengembangkan bahasa. Bagaimana anak itu berproses terus-menerus menggunakan bahasa yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kaidah, kemudian cara menuturkannya, itu juga sudah beda. Akhirnya di bukunya Kundaru dan Slamet ini tahun 2013 dijelaskan bahwa akhirnya pada usia dewasa terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara individu yang satu dengan yang lain dalam perkembangan bahasa. Seperti yang saya katakan tadi, ada perbedaan yang benar-benar terlihat di dalam berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain ketika sudah dewasa. Hal ini tergantung pada entah itu aspek pendidikan, entah itu peranannya dalam masyarakat, atau jenis pekerjaan. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini akan memperlihatkan cara orang itu berkomunikasi. Komunikasinya akan dilihat salah satu faktornya dari pendidikannya, dari pekerjaannya, dari perannya di masyarakat seperti apa. Peran bahasa, peran keempat keterampilan berbahasa ini sangat penting untuk dikuasai oleh setiap manusia, setiap pembelajar, setiap siswa. Nah, ini makanya ini hal-hal yang penting seperti ini akan dilakukan secara terus-menerus, berproses, agar nantinya akan terlihat di akhirnya perkembangan bahasanya seperti apa. Itu penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.